Oh, sudah. Sampai balalot. Sudah? Mulai ya. Tunggu Cina lama. Oke. Mak. Sudah. Mulai. Jela, sudah? Iya, Mak, tunggu tidak berekam. Jela, sudah? Sudah, susu Mak, kenapa sunyak babunyi? Jela, sudah? Sudah. Jo. Oke. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini, saya dan teman-teman saya kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gracia Kamansi dan teman-teman anggota kelompok saya yaitu Fauzia Hulungo, Marcella Lumintang, Indra Jafar, dan Miliano Bubung. Kasus ini bersumber dari merdeka.com. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan mengenai kasus penyimpangan laporan keuangan oleh PT Jam Sostek menyangkut GCG, dan video ini merupakan tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah etika, bisnis, dan profesi. Adapun poin-poin yang akan dibahas yaitu yang pertama, kasus pelanggaran etika bisnis pada PT Jam Sostek. Yang kedua, akibat dari masalah yang terjadi. Yang ketiga, pembahasan dan penyelesaian masalah yang mendukung berdasarkan materi yang telah diajarkan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kepada kelompok dipersilakan. Poin yang pertama, kasus pelanggaran etika bisnis oleh PT Jam Sostek. Di tengah persiapan PT Jam Sostek yang akan bertransformasi Wici, sorry boleh ulang Jo? Oke, baca aja ulang dari panganan. Oh iya, sorry. Poin pertama, kasus pelanggaran etika bisnis oleh PT Jam Sostek. Di tengah persiapan PT Jam Sostek yang akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang akan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian per 1 Januari 2014, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK justru menemukan beberapa pelanggaran kepatuhan perusahaan plat merah tersebut. Berdasarkan audit atas laporan keuangan 2011, PT Jam Sostek ditemukan penyimpangan dengan nilai di atas 7 triliun. Anggota 7 BPK RI, Bahrullah Akbar, dalam makalahnya menjelaskan ada 4 temuan BPK atas laporan keuangan 2011 Jam Sostek yang tidak taat aturan. Pelanggaran yang pertama ditemukan adalah Jam Sostek membentuk dana pengembangan program jaminan hari tua atau JHT sebesar 7,24 triliun yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah
22/2004. Kedua, Jamsostek kehilangan potensi iuran karena terdapat penerapan tarif program yang tidak sesuai ketentuan. Pada laporan keuangan 2011, potensi penerimaan Jamsostek yang hilang mencapai 36,5 miliar karena tidak menerapkan tarif jaminan kecelakaan kerja sesuai ketentuan. Temuan ketiga, Jamsostek belum menyelesaikan aset X investasi bermasalah, yakni jaminan medium term notes atau MTN. Adapun aset yang belum diselesaikan adalah tanah X jaminan MTN PT Sapta Pranajaya senilai 72,25 miliar dan aset X jaminan MTB PT Volgren Indonesia. Terakhir, BPK melihat masih terdapat beberapa kelemahan dalam pemantauan piutang hasil investasi. Pengendalian dan monitoring PT Jamsostek atas piutang jatuh tempo dan bunga deposito belum sepenuhnya memadai. Selain temuan-temuan tersebut, BPK juga menemukan sejumlah ketidakefektifan dalam kinerja Jamsostek. Jamsostek belum efektif mengevaluasi kebutuhan pegawai dan beban kerja untuk mendukung penyelenggaraan program JHT. Jamsostek juga diminta belum efektif dalam mengelola data peserta JHT. BPK meminta Jamsostek membenahi sistem informasi dan teknologi informasi yang mendukung kehandalan data. Jamsostek belum efektif melakukan perluasan dan pembinaan kepesertaan. BPK juga menilai Jamsostek tidak efektif memberikan perlindungan dengan membayar JHT kepada 1,2 juta peserta tenaga kerja usia pensiun dengan total saldo 1,86 triliun. Kedua, akibat dari penyimpangan laporan keuangan PT Jamsostek, dari kasus penyimpangan yang dilakukan PT Jamsostek, maka mengakibatkan kerugian bagi peserta dan juga Jamsostek, kehilangan potensi iuran karena terdapat penerapan tarif program yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, pembahasan dan penyelesaian masalah. PT Jamsostek merupakan badan pengelolaan dana asuransi ketenagakerjaan di Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasil yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Sebagai lembaga negara yang bergerak dalam bidang jaminan sosial, Jamsostek merupakan pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Terbentuknya Jamsostek melalui proses yang panjang dimulai dari Undang-Undang Nomor 3/47, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 tentang kecelakaan sampai terbentuknya asuransi sosial tenaga kerja yang semakin transparan, dan di tahun 2011 ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial sesuai dengan amanat undang-undang pada bulan Januari tanggal 1 tahun 2014. PT Jamsostek akan berubah menjadi badan hukum publik. Pemerintah mengganti nama PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Kasus ini haruslah segera diatasi karena memang merugikan masyarakat.
Kasus ini hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Adapun cara untuk menyelesaikan kasus ini yaitu dengan pembenahannya terlebih dahulu pada tata kelola perusahaannya agar jauh lebih baik, karena peristiwa ini menurut saya diakibatkan karena sistem good corporate governance-nya yang kurang baik. Selain dari pihak perusahaannya, seharusnya Bapepam LK juga harus bertindak supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali, dan juga perusahaan mampu menjaga kestabilan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, sehingga akan terciptanya pasar modal yang jujur, transparansi, dan yang paling terpenting yaitu sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Tata kelola perusahaan atau good corporate governance yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Agar penyimpangan pelaporan keuangan tidak terjadi kembali pada PT Jam Sostek, maka solusinya adalah menerapkan prinsip GCG, karena good corporate governance penting guna menjamin kesehatan dari perusahaan atau bisnis yang sedang berjalan. Bagaimanapun suatu perusahaan atau korporasi seharusnya PT Jam Sostek menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai berikut. Yang pertama, perlakuan yang setara antar pemangku fairness atau kewajaran. Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak. Ulang dong ini. Seharusnya PT Jam Sostek menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai berikut. Yang pertama, perlakuan yang setara antar pemangku fairness atau kewajaran. Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan atau stakeholder yang timbul berdasar perjanjian dan peraturan undang-undang. Pengendalian dan monitoring PT Jam Sostek atas piutang jatuh tempo dan bunga deposito belum sepenuhnya memadai. Yang kedua, transparansi atau transparansi. Transparansi adalah keterbukaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder. Namun dalam hal ini PT Jam Sostek tidak transparansi dilihat dari tidak terbuka dalam laporan keuangan. Yang ketiga, accountability atau akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaan terlaksana dengan efektif. Jika dilihat dari kasus PT Jam Sostek tidak menerapkan prinsip-prinsip ini karena dalam menulis laporan keuangan banyak kas yang hilang. Yang keempat, responsibility atau penanggung-jawaban. Pertanggungjawaban. Ulangi. Yang keempat, responsibility atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan dan prinsip korporasi yang sehat. Jika dilihat dari penyimpangannya, PT Jam Sostek belum menyelesaikan aset X investasi bermasalah dan aset MTN. Yang kelima, independensi atau kemandirian. Kemandirian adalah
pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang serta prinsip korporasi yang sehat. Dilihat dari kasus penyimpangan PT Jam Sostek ini, lebih mementingkan kepentingan personal dan mengejar kekayaan personal tanpa memikirkan kepentingan peserta atau masyarakat. Jadi, 5 prinsip good corporate governance tersebut dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah atas kasus penyimpangan PT Jam Sostek, juga untuk dapat menjalankan perusahaan yang baik dan benar. Kesimpulan kelompok. Dari kasus PT Jam Sostek, kelompok kami menyimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan salah satu pelanggaran penerapan tata kelola corporate perusahaan. Dalam hal ini, PT Jam Sostek belum memiliki dan tidak menerapkan tata kelola dan prinsip corporate perusahaan dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya kasus penyimpangan laporan keuangan PT Jam Sostek pada tahun 2011 dan ketidakefektifan dalam kinerja perusahaan. Oleh karena itu, menurut kelompok kami, kasus pelanggaran seperti ini seharusnya segera diselesaikan melalui adanya pembenahan sistem dan tata kelola corporate perusahaan yang lebih baik dengan harapan agar tidak terulang kembali kasus yang sama di masa depan. Sekian, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Diucapkan banyak terima kasih dan salam sehat. Oke, tunggu ya. Baru pause tuh ini. Stop.